semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku di video fakta hewan dan kebiasaannya. Kali ini aku akan membahas tentang serangga yang cukup menjijikan untuk sebagian orang, tapi sebagian orang juga menganggapnya lucu. Kalian tahu nggak namanya apa? Ya, kaki seribu. Kita mulai aja ya fakta-faktanya. Kaki seribu sebenarnya tidak memiliki 1000 kaki. Mereka memiliki sekitar 200 hingga 400 kaki. Nama kaki seribu sendiri lebih merujuk pada banyaknya kaki yang terlihat menyerupai benjolan kecil di sepanjang tubuh mereka. Kaki seribu adalah jenis serangga yang termasuk ke dalam kelas Myriapoda. Mereka biasanya hidup di tempat-tempat lembab seperti tanah lembab, daun busuk, atau di bawah batu. Kaki seribu bersifat omnivora dan memakan berbagai materi organik seperti daun mati, serangga kecil, dan jamur. Meskipun penampilan mereka mungkin menakutkan, banyak spesies kaki seribu yang tidak berbahaya bagi manusia. Beberapa spesies kaki seribu mampu menghasilkan senyawa beracun untuk melindungi diri mereka dari predator. Mereka menggunakan sepasang cincin kelenjar pada segmen tubuhnya untuk memproduksi zat kimia yang dapat menyebabkan iritasi atau bahkan kematian pada beberapa predator kecil. Meskipun memiliki pertahanan ini, kaki seribu umumnya lebih suka menghindari konfrontasi daripada bertarung. Kaki seribu memiliki kemampuan unik untuk meremajakan diri melalui proses molting atau pergantian kulit. Mereka tumbuh dengan menyingkirkan kulit lama dan menghasilkan yang baru. Proses ini memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sepanjang hidup mereka. Molting juga membantu mereka mengatasi cedera dan infeksi kulit, menjaga kelenturan dan kesehatan tubuh mereka. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya hampir sama dengan ular ya. Sebagian besar, kaki seribu memiliki sepasang antena yang digunakan untuk merasakan lingkungan sekitar mereka. Antena ini membantu mereka dalam navigasi, mendeteksi makanan, dan merasakan ancaman potensial. Selain itu, meskipun memiliki banyak kaki, kaki seribu tidak selalu menggunakan semua kakinya secara bersamaan. Mereka dapat bergerak dengan menggunakan sekelompok kakinya yang bergerak bersamaan, memberikan koordinasi gerakan yang efisien. Kaki seribu memiliki sistem pernafasan yang berbeda dengan serangga lainnya. Mereka tidak memiliki trakea, yang merupakan saluran udara yang umumnya dimiliki oleh serangga. Sebaliknya, kaki seribu menggunakan trakea atau bukaan kecil. Sebagian besar kaki seribu memiliki mata yang relatif sederhana dan tidak berkembang dengan baik. Oleh karena itu, mereka bergantung pada sentuhan dan penciuman untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa spesies kaki seribu bahkan diketahui memiliki organ khusus untuk mendeteksi getaran, membantu mereka merespon rangsangan dari lingkungan dengan lebih efektif. Kaki seribu dapat memperlihatkan perilaku sosial di antara anggotanya. Beberapa spesies kaki seribu terlihat bergerombol atau berkelompok untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi saat mencari makan atau berpindah tempat. Interaksi sosial ini dapat melibatkan komunikasi kimia melalui feromon, memfasilitasi koordinasi dalam aktivitas kelompok. Sebagian besar kaki seribu adalah hewan malam yang aktif pada malam hari atau disebut nokturnal. Mereka lebih suka beraktivitas di gelap karena memiliki sensitivitas tinggi terhadap cahaya. Pada siang hari, kaki seribu cenderung bersembunyi di tempat-tempat yang lembab atau gelap untuk menghindari paparan langsung terhadap
sinar matahari yang dapat mengeringkan tubuh mereka. Beberapa spesies kaki seribu memiliki kemampuan regenerasi yang menakjubkan. Jika mereka kehilangan sebagian tubuh mereka, seperti kaki, beberapa spesies dapat mengembalikannya melalui proses regenerasi. Meskipun kemampuan ini mungkin tidak sehebat regenerasi pada hewan tertentu seperti salamander, tetapi tetap merupakan adaptasi yang menarik dalam kelompok serangga ini. Beberapa kaki seribu memiliki kemampuan untuk memproduksi zat kimia dengan rasa yang tidak disukai oleh predator. Mereka dapat mengeluarkan cairan yang memiliki bau atau rasa yang pahit atau juga beracun sebagai bentuk pertahanan diri. Strategi ini bertujuan untuk membuat predator mengalami kesulitan atau merasa tidak nyaman sehingga meninggalkan kaki seribu tanpa melibatkan pertarungan fisik. Kaki seribu memiliki sistem reproduksi yang melibatkan penggunaan spermatofora. Pada beberapa spesies, pejantan akan membuat spermatofora, yaitu kantong berisi sperma, dan menempelkannya pada tubuh betina. Betina kemudian menggunakan spermatofora untuk menghasilkan telur. Proses ini adalah contoh unik dari bagaimana kaki seribu melibatkan strategi reproduksi yang khusus dalam siklus hidup mereka. Kaki seribu memiliki pola pertumbuhan yang unik. Mereka terus menambahkan segmen tubuh baru dengan setiap molting, dan jumlah segmen tubuh yang mereka miliki dapat bervariasi antara spesies. Beberapa kaki seribu bahkan dapat memiliki ratusan segmen tubuh, memberikan mereka penampilan yang sangat panjang dan beruas. Beberapa spesies kaki seribu memiliki kelenjar yang menghasilkan sutra halus sebagai bagian dari pembentukan kokon tempat mereka meletakkan telur. Kokon tersebut memberikan perlindungan dan kondisi yang cocok untuk perkembangan telur dan embrio. Sutra ini, meskipun lebih kasar dari sutra yang dihasilkan oleh ulat, tetap merupakan contoh menarik dari keanekaragaman dalam evolusi serangga. Kaki seribu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan feromon, yaitu senyawa kimia yang digunakan untuk memicu perilaku spesifik dalam anggota populasi mereka. Penggunaan feromon membantu mereka dalam mencari pasangan untuk reproduksi, menandai wilayah, atau memberikan sinyal peringatan kepada anggota lainnya. Ini adalah contoh penting dari komunikasi kimia yang terjadi di dalam dunia kaki seribu. Beberapa spesies kaki seribu dapat memperlihatkan perilaku kanibalisme, terutama saat sumber makanan yang lain sedikit. Saat kondisi lingkungan memaksa, mereka dapat memakan sesama anggota spesies mereka sendiri. Ini adalah bentuk adaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi sulit dan menunjukkan fleksibilitas dalam strategi makan kaki seribu. Beberapa spesies kaki seribu memiliki hubungan simbiosis dengan mikroorganisme yang membantu dalam pencernaan makanan. Mikroorganisme ini dapat membantu kaki seribu mencerna bahan organik yang sulit dicerna, seperti selulosa. Ini adalah contoh kolaborasi mutualisme yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam ekosistem kaki seribu. Kaki seribu memiliki kemampuan menghasilkan suara sebagai bagian dari perilaku sosial dan komunikasi. Beberapa spesies dapat menghasilkan suara dengan menggesekkan bagian tubuh tertentu atau dengan menggunakan stridulasi, yaitu membuat suara dengan menggesekkan satu bagian tubuh terhadap yang lainnya.
Suara ini dapat berperan dalam mendeteksi pasangan, menandai wilayah, atau memberikan sinyal lain kepada sesama kaki seribu. Kaki seribu memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Bahkan dapat meregenerasi bagian tubuh yang hilang seperti kaki. Proses ini membantu mereka bertahan dalam lingkungan yang penuh dengan potensi bahaya dan cedera. Beberapa spesies kaki seribu dapat menghasilkan zat kimia dengan sifat antibiotik sebagai bentuk perlindungan diri terhadap infeksi. Ini memberikan mereka keunggulan dalam mempertahankan kesehatan tubuh dan melawan mikroorganisme patogen yang dapat merugikan. Kaki seribu memiliki sistem syaraf yang relatif sederhana dibandingkan dengan serangga lainnya. Meskipun demikian, mereka memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan lingkungan dengan cepat, membantu dalam navigasi, pencarian makanan, dan mendeteksi ancaman potensial. Meskipun tidak semuanya memiliki kemampuan ini, kaki seribu yang memancarkan cahaya melalui tubuh mereka dapat menggunakan ini untuk berkomunikasi dengan sesama anggota spesies, menarik pasangan, atau mengelabui predator. Beberapa kaki seribu mampu melakukan mimikri untuk menyamar dan menghindari predasi. Mereka dapat meniru warna dan bentuk lingkungan untuk menyembunyikan diri dari predator atau bahkan meniru spesies beracun untuk menakuti calon pemangsa. Ini adalah strategi pertahanan diri yang membantu mereka bertahan hidup di alam liar. Kaki seribu memiliki kepekaan terhadap perubahan suhu dan kelembapan lingkungan. Mereka cenderung lebih aktif dan bergerak lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Kondisi lingkungan yang hangat dan lembab mendukung aktivitas mereka, sementara suhu yang rendah dapat membuat mereka menjadi kurang aktif. Wah, gimana? Seru banget ya fakta tentang kaki seribu kali ini. Cukup sekian ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.